semuanya, perkenalkan nama saya Jelita Magdalena Sialahi dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti sistem, apa itu arti pemerintahan, dan juga apa itu arti sistem pemerintahan. Teman-teman semua, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu sistem, apa itu pemerintahan, dan juga apa itu sistem pemerintahan? Kalau kalian belum tahu, di sini aku akan jelaskannya. Yang pertama, kita bakal bahas apa itu arti sistem ya teman-teman. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu systema, dan bahasa Latin, yaitu systema. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, kata sistem merupakan terjemahan dari kata susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Nah, itu tadi arti sistem ya teman-teman. Sekarang, apa sih arti pemerintahan? Nah, pemerintah atau etimologis berasal dari bahasa Yunani, kubernao, atau nahkoda kapal, menatap ke depan. Memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebiasaan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan, masyarakat, dan juga negara. Nah, itu tadi arti sistem dan juga pemerintahan. Jadi, apa sih sistem pemerintahan? Nah, sistem pemerintah adalah sistem hukum ketatanegaraan yang terorganisir, yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, baik berbentuk monarki maupun berbentuk republik. Nah, itu tadi adalah pengertian dari sistem pemerintahan. Sekarang, aku akan menjelaskan jenis-jenis sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ada 4 jenis nih teman-teman. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial, yang kedua sistem pemerintahan parlementer, yang ketiga sistem pemerintahan semi-prudensial, dan yang keempat sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Nah, kita bakal bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintah yang memberikan kekuasaan penuh kepada presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintah. Kelebihannya apa sih? Nah, kelebihannya itu badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung oleh parlementer. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, masa pemilihan umum lebih jelas dengan waktu yang tertentu. Kalau kekurangannya apa sih itu? Nah, sini aku akan jelasin kekurangannya dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban yang kurang jelas. Yang ketiga, serta pembuatan keputusan memakan waktu yang lama nih teman-teman. Tadi aku udah jelas kelebihannya, kekurangannya, dan juga pengertiannya. Jadi apa aja sih negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial? Yang pertama itu ada Indonesia atau negara kita sendiri nih teman-teman. Seperti yang kita tahu, negara kita ini berbentuk republik yang dimana menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Oke, yang pertama Indonesia. Alasannya apa sih Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial? Karena berpendapat pertanggungjawaban presiden kepada MPR bukan merupakan pertanggungjawaban kepada beban badan legislatif. Yang kedua ada Brasil. Alasannya karena konstitusi republik pertamanya yaitu konstitusi pada tahun 1895 menetapkan sistem tersebut nih teman-teman. Dan yang ketiga ada Chili. Alasannya karena presidennya menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, itu tadi adalah sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kelebihan dari sistem ini adalah garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Yang kedua adalah pembuat keputusan memakan waktu yang cepat. Dan yang ketiga adalah pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan juga legislatif. Kalau tadi ada kekurangannya, kalau tadi ada kelebihannya, pasti juga ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari sistem parlementer ini adalah masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dalam jangka waktu tertentu nih teman-teman. Yang kedua, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas kedukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Waduh, bahaya juga ya.
Kalau tadi udah ada kekurangan, kelebihan, pengertian, sekarang saya akan jelaskan apa sih negara yang mengadopsi sistem parlementer. Yang pertama ada Inggris. Alasannya, karena monarki Inggris merupakan pencetus sistem parlementer pertama di dunia. Wow, keren juga ya. Yang kedua ada Belanda. Karena Belanda merupakan negara demokrasi parlementer yang disusun sebagai negara kesatuan. Dan yang ketiga ada Jerman. Karena hukum dasar untuk Republik Federal Jerman yang diadopsi pada 8 Mei 1949 menetapkan kompas untuk sistem pemerintahan parlementer yang stabil. Oke, kita lanjut ke sistem pemerintahan semi-presidensial yang ketiga nih teman-teman. Sistem pemerintahan semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang merupakan perpaduan dari sistem presidensial dan parlementer teman-teman. Jadi sistem semi-presidensial ini merupakan gabungan dari sistem parlementer dan juga presidensial. Nah, itu tadi pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke kekurangannya ya teman-teman. Kita lanjut dulu kelebihannya, oke? Kelebihannya adalah parlemen memiliki kewenangan untuk memberhentikan perdana menteri yang tidak populer sehingga menjaga stabilitas selama masa jabatan presiden. Yang kedua, memiliki kepala pemerintahan terpisah yang perlu mendapatkan kepercayaan parlemen dianggap lebih seluas dengan perkembangan politik dan ekonomi negara. Dan yang ketiga, ternyata hanya 2 yang aku catat. Oke, kita lanjut aja ya kekurangannya. Kekurangan sistem ini adalah memberikan perlindungan bagi presiden. Wah, ini bahaya banget nih teman-teman. Kalau presidennya nggak bener, bisa hancur nih negaranya. Kita lanjut lagi. Hal ini menimbulkan kebingungan terhadap akuntabilitas. Bingung juga ya. Yang selanjutnya ada hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakefisienan dalam proses legislasi. Wah, ternyata sistem ini tuh benar-benar membingungkan juga ya teman-teman. Udah, kita lanjut aja ya ke negara yang menganut dan juga alasannya. Yang pertama ada Prancis. Karena sistem ini mencakup ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial dan juga parlementer. Yang kedua ada Rusia. Alasannya karena konstitusi mengatur bentuk pemerintahan federal semi-presidensial dengan kepresidenan yang kuat. Dan yang ketiga ada Portugal. Karena kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Nah, kita lanjut yang terakhir atau yang keempat, yaitu sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Ada yang tahu nggak ya sistem pemerintahan monarki atau kerajaan itu apa? Kalau kalian belum tahu, sini aku jelasin ya. Sistem pemerintahan monarki atau kerajaan adalah sistem politik di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja atau ratu yang menjadi kepala negara. Jadi, kalau kalian menjadi seorang raja atau seorang ratu, kalian bisa memimpin negara loh guys. Keren juga ya, tapi kalian harus baik-baik, oke? Kita lanjut kelebihannya. Kelebihannya yang pertama adalah stabilitas politik dan kontinuitas. Yang kedua, simbol identitas dan persatuan. Yang ketiga, diplomasi dan hubungan luar negeri. Tadi udah kelebihannya, sekarang kita lanjut ya kekurangannya. Kekurangannya, ketidaksetaraan sosial. Nah, benar banget sih teman-teman. Jadi, ibarat kata rakyat-rakyat itu bisa ditindas aja oleh raja-raja dan ratu yang semena-mena. Nah, ini tuh nggak efektif banget ya buat di Indonesia. Dan ini tuh juga nggak efektif banget ya kalau misalnya raja atau ratunya itu nggak benar. Kita lanjut, yang kedua adalah ketidakdemokratisan. Dan yang ketiga, biaya monarki. Oke, kita akan lanjut aja ke negara yang menganut dan juga alasannya. Yang pertama ada Thailand. Karena monarki telah menjadi bagian dari identitas Thailand sejak lebih dari 700 tahun yang lalu. Wow, lama juga ya 700 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Yang kedua ada Spanyol. Karena konstitusi Spanyol tahun 1978 menetapkan kembali bentuk pemerintahan tersebut. Nah, mungkin sebelumnya sistem pemerintahan di Spanyol ini tuh belum berbentuk monarki, tapi pada tahun 1978 itu dibentuk lagi pemerintahan tersebut. Oke, terserah mereka ya. Oke, yang ketiga adalah Swedia. Karena sudah menjadi negara monarki sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu.
yaitu sejak zaman Viking dan awal abad pertengahan. Wow, lama juga ya teman-teman, 1000 tahun yang lalu. Oke teman-teman, itu tadi pengertian dari sistem pemerintahan, jenis-jenisnya, kelebihan kekurangan, dan juga negara yang menganut beserta alasannya. Nah, semoga teman-teman semua paham ya dengan penjelasan yang aku jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman!